Ya Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kami, permohonan kami, makin serupa dengan Kristus. Ketika kami menghabiskan waktu kami Tuhan di dalam dunia ini, kalau kami semakin mirip dengan dunia, begitu celakanya kami, makin rakus, makin iri hati, makin rusak kami, maka semakin hari makin jauh daripada Tuhan. Sebab itu biarlah firman Tuhan hari ini juga boleh menguatkan kami, membawa kami, agar kami boleh diingatkan apakah kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam tema bukti kebangkitannya. Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul 1 ayat yang 1 sampai yang ke-5. Ya, kita baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-5. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam sebuah perdebatan, argumentasi mengenai fakta atau tidak fakta dari sebuah peristiwa akan kebenaran, ya, dari sebuah kepercayaan, biasanya mereka menyerang bagian yang pondasi atau dasar dari sebuah kepercayaan tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh kalangan teolog, sedangkan kalangan awam hanya bermain dalam permukaan saja, ya. Misalnya mempertanyakan, kenapa sih orang Kristen tidak puasa? Ya, itu ya. Kenapa sih orang Kristen kok datangnya hari Minggu? Kenapa sih orang Kristen itu tidak disunat? Kenapa sih orang Kristen bla bla dan bla bla? Yaitu hanya di dalam permukaan-permukaan saja, ya. Atau soal makanan halal atau haram, memberikan persembahan, perpuluhan atau tidak, ya. Dan kekristenan dari dulu sudah dibantai terus-menerus. Pondasi kekristenan dasarnya terus digoyahkan. Apa itu dasarnya? Yaitu kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Sebab kalau ini dapat dibantah atau diruntuhkan, maka kekristenan akan runtuh. Tanpa kebangkitan, maka kekristenan tidak ada. Ya. Kekristenan itu berdasarkan kebangkitan daripada Kristus. Maka tidak heran firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Betapa pentingnya kebangkitan itu. Kisah Para Rasul 17 ayat 31, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Bahkan ada yang meledek dan mengejek di ayat yang ke-32-nya.
Dia katakan, lain kali kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu, yaitu tentang kebangkitan. Jadi orang-orang pada saat itu meledek dan meragukan tentang kebangkitan Kristus juga. Karena Kristus telah bangkit dari kematian, semua ketidakadilan akan dihukum. Kebangkitan bukan hanya fakta di dalam diri kita atau sistem kepercayaan kita, tetapi fondasi iman kita. Kalau hanya mengaku Tuhan Yesus hanya sekedar nabi, kita hanya ngefans doang akan hal itu. Ya, itu tidak sampai kepada esensi dari kekristenan dan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kalau kita hanya percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah orang yang sangat baik, yang patut diteladani, kita tidak masuk dalam tujuan atau esensi kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Salah kita. Ya, tidak demikian. Ketidakpercayaan akan hal ini berada di sepanjang sejarah dan sampai hari ini. Kebangkitan tidak dipercaya oleh banyak orang atau adalah golongan-golongan tertentu, ya, ateis, agnostik, mungkin dari tetangga juga kita, ya, dan orang-orang lain. Ada banyak alasan mengapa mereka tidak percaya. Beberapa menyatakan bahwa dia tidak mati dan dia tidak pernah mati katanya. Dia hanya pingsan. Atau ada orang lain yang berkata dia meninggal, tetapi ya orang lain itu ada yang meninggal yang mirip dengan dia. Dia cuma hanya dipalsukan saja, ya. Dan kemudian beberapa orang mengklaim bahwa dia meninggal tetapi murid-murid pergi ke kubur yang salah. Wah, ternyata sudah terbuka. Bukan, salah kubur begitu ya. Ya, itu ada gosip-gosip begitu. Dan beberapa mengklaim bahwa jasad Yesus itu Yesus dicuri, jasadnya, jenazahnya. Yang lain mengklaim bahwa itu adalah halusinasi massal dikarenakan kesedihan yang amat sangat kalau orang yang kita kasihi meninggal, kita jadi kayak berhalusinasi begitu ya. Dia ada di sini. Oh, tadi dia lewat. Nah, begitu. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah halusinasi massal. Jadi seakan-akan melihat Yesus. Mereka melihat Yesus katanya. Nah, berita ini terus dikumandangkan, diviralkan, namun tidak pernah ada pembuktian terbalik. Padahal para ahli sejarah mencatat sejarah ini meskipun tidak secara sistematis. Jadi para sejarawan itu mencatat meskipun tidak sistematis. Sebab itu Lukas mencoba membukukan tentang segala sesuatu untuk menjawab simpang siur dan juga memberitakan Injil Yesus Kristus. Pada ayat yang pertama dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Apa yang dimaksud dengan buku yang pertama? Buku pertama yang penulis maksud adalah Injil Lukas. Ini dapat dilihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 1. Ya. Lukas 1 ayat 1. Surat ini ditujukan kepada Theophilus kembali. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur sistematis bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini dalam sistem peradilan adalah sungguh terbukti. Jadi dalam hal ini banyak sejarawan mencoba menuliskan kisah tentang Yesus. Namun bagi Lukas dia harus membukukannya secara teratur. Dan bukan hanya dia membukukan, tetapi dia juga bagian daripada saksi sejarah. Dan buku yang dibuatnya ditujukan kepada seorang yang dikatakan Theophilus. Theophilus seorang yang dikasihi Tuhan artinya. Dan ia adalah seorang yang nyata, bukan halusinasi. Bukan seorang yang, ya pokoknya tujukan aja. Enggak. Theophilus adalah sebutan bagi orang yang dihormati. Dikatakan dalam tafsiran adalah seorang yang kaya dan kemungkinan adalah pejabat di dalam pemerintahan. Dan Lukas membukukan sejarah ini untuk beliau agar dia tidak ragu dengan fakta sejarah.
Dan buku ini diberikan judul Kisah Para Rasul. Tetapi komentator mengatakan mungkin lebih tepatnya adalah Kisah Roh Kudus melalui para rasul. Ya, Kisah Roh Kudus melalui para rasul. Kenapa? Karena di dalamnya menceritakan atau diceritakan bagaimana gereja di masa-masa awal berkembang, dan disinilah kita para pembaca yang kemudian belajar dari sejarah, dan kita pun tidak mudah tawar hati dalam mengikut Kristus. Bahwa ini ditulis buat setiap kita juga, bahwa fakta adalah benar adanya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Lukas menuliskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang dan bahkan ratusan orang sekaligus. Yesus sengaja menunjukkan dirinya setelah kebangkitannya agar semua dapat menjadi saksi bagi Kristus bahwa dia memang pernah bangkit ya, dari kematian lalu naik ke surga. Ini harus clear. Maka kenapa 40 hari dipakai waktu untuk menampakkan diri? Kalau orang Kristen tidak clear dengan hal ini, maka dengan dasar apa kita percaya? Dengan dasar apa kita menjadi orang Kristen? Maka clear tentang kebangkitannya, itu membuat kita menjadi orang Kristen yang move-nya lebih baik, maju. Ya. Ayat ketiga dikatakan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah kepada Maria Magdalena. Dijelaskan dalam Injil Markus 16 ayat 9 sampai 11. Lalu diperkuat dengan Yohanes dalam Injilnya Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Dia melihat Yesus dan berbicara dengannya. Ini fakta. Dua murid yang berjalan ke Emmaus, Markus 16. Ya, Lukas juga mencatat dan mereka berjalan bersama-sama, kemudian mereka juga makan bersama-sama. Seminggu kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan yang tidak percaya itu. Ya, jikalau tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak percaya, katanya Thomas. Lalu Yesus menampakkan diri. Ia menampakkan diri kepada 7 murid, yaitu Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, dan Yohanes 21. Mereka melihat dia, mereka makan bersama, mereka ngobrol bersama. Halusinasi kah? Tidak. Ia menampakkan dirinya kepada 500 orang murid, 1 Korintus 15 ayat 6. Dan tidak mungkin halusinasi sampai 500 orang. Tidak mungkin. Dan sejumlah orang ketika Yesus terangkat ke surga, mereka menyaksikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Apakah itu kurang bukti bahwa Yesus telah bangkit? Ada bukti yang lain yang berasal dari kesaksian dari kehidupan murid-murid juga. Mereka yang tadinya takut, ya, sekarang berani memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Yang tadinya mereka bersembunyi ketakutan, tetapi mereka sekarang berani untuk menyatakan Injil. Ini adalah sesuatu yang terbalik, gitu ya. Dulu ngumpet, sekarang dia tampil. Mereka kemudian memiliki standar moral yang lebih daripada orang-orang lain. Mereka rela menderita di dalam Injil, demi Injil. Adakah orang-orang yang mau mati demi cerita bohong? Saya rasa tidak. Adakah orang-orang yang percaya begini, mati demi cerita bohong? Tidak mungkin. Adakah orang-orang ini mau menderita hanya demi cerita-cerita yang mereka tidak saksikan? Atau cerita yang tidak fakta? Ngapain? Rasa-rasanya tidak mungkin kalau mereka mau mati, mau menderita demi Kristus, kalau ini tidak benar. Ya, rasa-rasanya tidak mungkin. Atau mungkin saja hanya orang-orang bodoh yang mau menderita demi kebohongan. Saya kira kasarnya begitu ya. Hanya orang-orang bodoh yang mau mati demi kebohongan, demi cerita bohong. Meskipun kita tahu bahwa orang rela mati demi agama yang dipercayainya, banyak. Ya. Orang rela bunuh diri dan membunuh orang lain demi mendapatkan surga, banyak. Ada faktanya. Namun kita pertanyakan moralnya kembali. Kepercayaan yang baik akan menghasilkan moral yang baik.
Kita yakin itu. Apakah penderitaannya membawa semakin memiliki moral yang luar biasa? Bukan menjadi teroris demi yang diyakini itu benar. Kalau mati, ya mati wes sendiri. Tapi jangan ajak-ajak, begitu kan? Apalagi saat ini kita telah melihat, atau saat ini kita tidak melihat dan menyaksikan langsung untuk melihat Yesus bangkit. Kalau kita pun mau, lalu kita berkata, aku nggak percaya juga bahwa Yesus bangkit karena aku nggak melihat. Kalau kita mau pun kita tidak bisa kembali kepada masa lalu. Ya, kalau kita mau melihat fakta-faktanya, kita tidak bisa kembali juga. Lalu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sehingga bagi sebagian orang, fakta ini menjadi hal yang mustahil. Karena kita tidak bisa kembali kepada masa lalu. Dan kita meyakini bahwa aku harus melihat faktanya dulu. Yesus bangkit atau tidak. Nah, jemaat yang terkasih, kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau saya tidak menyaksikan sendiri fakta kebenaran itu menjadi tidak benar. Tidak begitu. Karena di dalam pengadilan, keterangan saksi mata yang pada saat itu menjadi dasar untuk menetapkan fakta di pengadilan. Ada sebuah istilah namanya anakronistik. Di dalam bahasa Yunani, ana artinya melawan. Kronos adalah waktu. Ya, dapat diterjemahkan ketidaksesuaian kronologis dalam suatu karya, khususnya penempatan seseorang. Ini biasanya dimainkan di dalam seni. Ya. Penempatan seorang peristiwa, benda, atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan latar belakang waktunya. Contohnya ini, lukisan Orpheus, tokoh dalam mitologi Yunani kuno, dilukiskan sedang membawa biola. Padahal biola itu mulai diciptakan pada abad 16. Lukisan ini dibuat pada abad ke-17 oleh Cesare. Ya, jadi ini kayak menentang sejarah. Ini adalah pemaksaan anakronistik untuk menuntut kondisi laboratorium observasi untuk menentukan sesuatu menjadi benar. Ya udah benar. Seakan-akan benar. Kita mengakui bahwa kita tidak dapat mereplikasikan kebangkitan. Tidak dapat. Kita tidak ada yang bisa karena mengingat sifatnya yang satu-satunya. Kita tidak bisa kembali, hanya satu-satunya. Namun kita dapat menyoroti kewajaran kebangkitan mengingat laporan daripada saksi mata yang kita miliki. Menyoroti laporan dari sejarawan yang membuktikan bahwa ada fakta sejarah waktu itu. Karena kita tidak bisa kembali, maka kita butuh saksi mata waktu itu. Jika ada yang skeptik dan mengatakan bahwa kebangkitan tidak terjadi, dan selanjutnya ketika kita datang dalam perdebatan filosofis, beban pembuktian terletak pada orang yang bawa klaim baru. Kalau ada orang-orang hari ini tidak percaya, aku nggak percaya pada kebangkitan Kristus. Aku merasa bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Maka klaim untuk rasa tidak percaya itu, dia harus membuktikan bahwa klaim yang kamu katakan tidak benar, kamu harus buktikan bahwa kebangkitan itu tidak benar. Sama-sama dong, ya. Sejarah kebangkitan sudah dipercaya ribuan tahun. Dan jikalau ada yang menyangkal kebangkitannya, maka orang itu harus dapat membuktikan bahwa fakta kebangkitan tidak terjadi. Banyak orang di luar sana yang menyangkal keilahian Kristus, namun ia harus dapat membuktikan ia harus dapat menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan fakta sejarah. Ya. Jangan beban pembuktian hanya dicecarkan kepada kita. Ia harus dapat membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ketika kita sudah percaya pada Kristus, maka aku nggak percaya pada Kristus, buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kan begitu, pembuktian terbalik. Buktikan, kalau ada tuduhan, Alkitabmu sudah dipalsukan, Alkitabmu itu sudah dipalsukan. Nah, buktikan Alkitab sudah dipalsukan. Di bagian mana, kapan, dan sebagainya. Beban itu harus kepada mereka, bukan kepada kita. Karena sejarah sudah mencatat dan sejarah sudah menampilkan fakta-fakta sejarah. Sekarang jikalau ada tuduhan-tuduhan bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa Alkitab sudah dipalsukan, pembuktian terbalik. Buktikan bahwa itu tidak benar. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ngeladenin tentang hal-hal skeptik, maka kita habis waktu kita. Tapi kekristenan itu seperti di meja bedah
yang selalu dibedah dan kita siap untuk menjawab itu. Pandangan reform itu cukup banyak menjawab hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tidak semua dapat kita buktikan dengan kita menjadi yang menyelidikinya. Enggak. Kita percaya pada sesuatu kok tanpa kita harus menjadi saksi di situ dan menyelidiki terlebih dahulu. Saudara, contohnya adalah tadi Bapak Ibu datang ke gereja naik tangga. Naik tangga atau langsung loncat ke sini? Langsung terbang? Naik tangga. Ada nggak yang coba menyelidiki kekuatan daripada tangga itu? Lalu datang, ini kuat nggak tangganya ya? Waduh, saya ukur dulu ya, timbang dulu badan, lalu kemudian oke, kuat. Enggak tuh. Kita cuma naik, lalu kemudian hanya percaya. Dan ketika masuk dalam sini, lalu silakan duduk, ya, duduk silakan. Lalu kemudian, apakah ada pemeriksaan dulu? Enggak tuh, langsung duduk kan? Atau ada diukur-ukur, begitu ya? Ini kayaknya nggak kuat nih bangku ya. Bebanku berapa? Lalu itu hitungan matematika. Enggak tuh. Saudara percaya pada kami kan, yang sudah menyediakan tempat ini, lalu kemudian mempersilahkan untuk saudara duduk. Bukankah saudara percaya bahwa kami tidak akan mencelakakan saudara? Benarlah firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bahagia. Kenapa bahagia? Karena sudah ada saksi-saksi yang telah menyelidiki dan menceritakan hal itu kepada kita, dan tanpa kita harus kembali kepada masa lalu. Berbahagia kenapa? Berbahagialah kalau staf di sini memeriksa kekuatan daripada, misalnya terlebih dahulu, bangku-bangku yang saudara duduki. Kenapa? Karena saudara tidak susah-susah untuk periksa dulu, timbang dulu, ya, sebelum masuk timbang badan dulu, lalu kemudian ukur kemudian kekuatannya dan bla bla bla. Berbahagialah kalau sudah ada tertulis dalam Alkitab, maka kita meyakini bahwa ini adalah kebenaran. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak percaya kebenaran, kebenaran pun tetap kebenaran. Setuju ya? Gua nggak percaya satu tambah satu itu 2. Lu nggak percaya pun itu kebenaran. Percaya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan urusan terus menjawab terus. Fakta adalah bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sudah fakta. Tapi masalah tidak percayaan itu bergantung padamu. Meskipun kita tidak percaya, kebenaran tetap kebenaran. Kalaupun kita tahu itu kebenaran, apakah kita selalu menerima itu sebagai suatu kebenaran? Disinilah masalah kita. Kalau kita tahu kebenaran, apakah kemudian itu kita menerima kebenaran itu? Tidak selalu. Kalau kita tahu kebenaran, paham gak ini maksudnya? Kita tahu kebenaran, apakah selalu kita menerima kebenaran itu? Tidak selalu. Di sini masalah kita. Kita adalah orang berdosa yang rentan terhadap ketidakpercayaan. Dan bahkan jika suatu benar, kita bersedia menolak kebenaran. Kalau itu benar, kita, manusia berdosa, bersedia untuk menolak kebenaran. Dan apakah kalau sudah masuk dalam pikiran dan akal kita mengatakan, wah sudah reasonable nih banget, ya kekristenan itu sudah masuk akal. Kita mengatakan butuh Tuhan. Apakah kemudian dikatakan kalau kita menerima bukti hanyalah masalah pendidikan atau moral tinggi untuk menerima kebenaran, lalu kemudian kita yakin akan kebenaran? Enggak semua menerima. Secara fakta, Alkitab berbicara tentang berbagai cara di mana kita suka dan senang membohongi diri kita sendiri. Secara fakta, kita senang membohongi diri kita sendiri. Kita memiliki kapasitas untuk menipu diri sendiri tanpa batas. Seringkali kita menipu diri kita sendiri tanpa batas. Pembohong terbesar dalam hidup kita yaitu kita sendiri. Dan orang yang paling bersedia untuk percaya kebohongan Anda yaitu Anda sendiri. Paham ya? Itulah sebabnya firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya di dalam hati kita
begitu kita kompromi dengan diri kita masing-masing. Kita bisa membohongi diri kita sendiri. Kita bisa mengkompromikan diri kita sendiri. Kalau orang lain salah, aku tidak kompromi. Tapi kalau diri kita salah, maka kita kompromi dengan diri kita sendiri. Nggak apa-apa, nanti juga nggak ada masalah. Tapi orang kalau sudah tipu kita begitu marahnya. Tapi kalau kita tipu diri kita sendiri, membohongi, kita is okay, nanti buat lagi. Maka firman Tuhan katakan licik. Siapa licik? Hati kita. Siapa itu hati kita? Ya kita sendiri. Betapa liciknya kita. Dosa begitu mempengaruhi kita. Maka fakta bahwa kebangkitan itu benar, tidaklah benar secara otomatis bahwa membawa kekuatan untuk menghentikan semua argumen yang kontra dan membuat saya jadi percaya. Kalau itu secara fakta itu adalah benar, itu tidak menghentikan kita tidak percaya kepada kebenaran. Oke? Orang pada zaman itu tahu kebenaran, namun tetap saja mereka lebih senang dengan tidak mempercayainya. Mengapa? Natur berdosa. Mereka lihat Yesus, mereka lihat Yesus. Mereka lihat mujizat, mereka lihat mujizat. Mereka yakin bahwa Yesus Tuhan, mereka yakin juga. Tapi kenapa mereka menolak Yesus? Natur berdosa. Natur berdosa. Kalau saudara masih suka minuman alkohol tidak menciptakan dosa. Alkohol hanya memperkuat apa yang sudah di dalam diri kita. Kalau saudara masih iri hati bukan sesuatu yang menciptakan dosa. Melainkan iri hati itu sudah ada dalam diri kita dan kita tinggal hanya membangunkan dia kembali. Itu sudah ada di dalam diri kita. Kalau seks, apakah itu kemudian menjadi berdosa? Seks bukan berdosa. Atau pornografi itu dalam pikiran kita. Itu semua sudah ada dalam pikiran kita. Udah ada benihnya. Kita cuma hanya membangunkan kembali. Jadi dia tidak menciptakan dosa, bukan artinya bahwa itu di luar kita. Enggak, itu semua ada di dalam kita. Iri hati, kepahitan, itu cuma hanya dibangunkan kembali. Bangun iri hati, maka menjadi iri hati yang luar biasa. Kenapa kita serakah? Bukan serakah yang di luar, tapi di dalam kita memang sudah terdapat natur berdosa untuk kita serakah. Kita hanya dibangunkan. Alkohol bukan sesuatu yang berdosa. Tapi alkohol kemudian menjadi bangun berdosa karena itu sudah mulai kita sudah mulai menguasai atau dikuasai oleh alkohol. Minum anggur itu baik kok, Rasul Paulus katakan, tapi secukupnya. Tapi kita mau serakah. Karena apa? Natur berdosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, maka betapa liciknya, memang licik dalam hati kita. Kita hanya membangunkan yang di dalam ini, yang natur berdosa ini. Ada banyak kepercayaan yang salah dan banyak juga kebenaran yang disangkal. Ketergantungan kita dalam penginjilan tidak pernah berada dalam bukti objektivitas orang yang mengevaluasi fakta dengan kecerdasannya sendiri. Tidak. Kita mungkin bisa memenangkan argumen, namun itu bukan karena kita yang membuat mereka menerima kebenaran, melainkan Roh Kudus. Sebab itu tepat sekali kisah Nikodemus yang begitu pintar, seorang Farisi, namun tetap sulit untuk menerima Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, janganlah kau heran, kamu harus dilahirkan kembali. Orang seringkali berkata begini, saya mau ikut Yesus, saya bisa berkata Tuhan Yesus Juru Selamatku adalah dari saya. Saya mau ke gereja ini karena aku. Ya, saya katakan itu tidak salah. Namun untuk dapat kita berkata itu adalah pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamatku dan aku percaya sepenuhnya, dan kita berkata itu karena aku mau loh. Oke, saya setuju itu. Tetapi ingat dulu, pekerjaan melahirkan itu adalah pekerjaan Allah. Allah yang melahirkan. Anak pasif, orang tua mules dan kemudian ngeden.
Itulah yang dikatakan Yohanes 3 ayat 7. Janganlah kamu heran, kamu harus dilahirkan kembali. Ketika anak dilahirkan kembali, anak pasif, orang tua yang ngeden, orang tua yang aktif. Ya. Lalu saudara, kalau seorang bayi dapat memanggil papa atau mama, itu ketika masih dalam kandungan atau setelah dilahirkan. Mama, papa, itu di mana? Itu di kandungan atau sudah setelah melahirkan? Setelah melahirkan ya. Kelahiran kembali itu dikerjakan oleh Allah dan engkau belum dapat memanggil nama orang tua, bukan? Di dalam prosesnya kemudian kita dapat memanggil papa atau mama. Status kita kemudian menjadi anak Allah dan kita kemudian memanggil Aba, ya Bapa. Kita percaya dan mengaku Yesus Juru Selamat bukan semata-mata pekerjaan kita, melainkan Allah yang melahirkan dulu kemudian kita merespon. Paham ya? Ketika Tuhan melahirkan baru kita, lalu kemudian kita respon. Nah, apakah kemudian kita dapat berkata itu pekerjaanku? Ada yang terlebih dahulu yang melahirkan itu yang jauh lebih penting. Ketika kita tidak dilahirkan, maka tak mungkin kita dapat berkata ya Aba, ya Bapa. Tak mungkin kita berkata merespon bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Tak mungkin karena kita belum memiliki kapasitas untuk berkata-kata itu. Maka perlu dihidupkan kembali. Status kita menjadi anak. Maka apakah kita kemudian berkata, ini usahaku, ini pekerjaanku. Anugerah Allah yang memampukan kita melakukan pemanggilan, oh Yesus, aku butuh anugerah keselamatan. Bukan masalah tentang otak kita, bukan masalah tentang kemampuan perbuatan baik kita, tapi perbuatan baik itu didahului bahwa engkau sudah dilahirkan baru oleh Kristus. Maka ketika kita berkata Yesus Juru Selamatku, itu terlebih dahulu pekerjaan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, tahu kebenaran belum tentu mengerjakan kebenaran. Tahu kebenaran belum tentu mengerjakan kebenaran. Saudara kalau mencoba untuk diet, dan kita percaya bahwa terlalu banyak karbohidrat akan membuat kita gemuk. Bahwa terlalu banyak garam akan mengeraskan arterimu. Terlalu banyak gula atau kafein dan sebagainya akan memperburuk kesehatan kita. Ya, benar? Mengetahui kebenaran, apakah saya dan saudara otomatis berhenti dan tidak memakannya? Tidak. Anda tahu fakta, itu kebenaran. Apakah menghentikan saudara untuk tidak makan? Tidak. Fakta tidak menciptakan dan memaksa tindakan yang benar. Karena hati kita memang licik. Oke? Kita telah jatuh di dalam dosa, kehendak kita, pikiran kita, emosi kita telah jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa itu sudah dikonfirmasi bahwa telah melakukan kesalahan. Kamu telah dosa loh. Ya, lalu dia menerimanya? Enggak. Ia menyalahkan sesamanya, ia menyalahkan ular, ia menyalahkan siapa? Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, tidak perlu Tuhan Yesus hadir kembali, lahir lagi, disiksa, mati dan bangkit lagi, dan pada saat itu agar kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Gak perlu. Firman Tuhan mengkonfirmasi kita, Dia dan amin. Ia telah membuktikan melalui sejarah keselamatan dan para rasul telah mencatatnya untuk kita dan hidup mereka telah ditransformasi. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa tidak membiarkan bukti yang sudah tercatat dalam Alkitab mengubah hidup saudara seperti yang dilakukan para murid di abad pertama? Mengapa? Mengapa fakta itu ada? Mengapa kebenaran itu ada? Tidak merubah atau membuat menjadi transformasi hidup kita? Mengapa? Ataukah saudara hanya termasuk orang yang tahu kebenaran namun tidak hidup dalam fakta kebenaran itu sendiri? Tahu kebenaran tidak selalu mendesak kita untuk melakukan kebenaran. Ataukah saudara termasuk pembohong yang lihai itu? Membohongi hati nurani demi kenyamanan akan hidup akan dosa. Menyalahkan orang lain dan terus tidak bercermin pada firman Tuhan. Kala itu dilanjutkan, mungkin saja bukan hanya menyalahkan orang lain, menyalahkan istri kita, menyalahkan jemaat, menyalahkan Tuhan nantinya atas peristiwa yang terjadi.
Bapak Ibu yang terkasih, Kristus sudah bangkit, memberikan bukti bahwa dia adalah Tuhan. Fakta. Bagaimana dengan saudara? Masihkah kita dalam kematian rohani? Masihkah kita dalam kuburan, menutupi kebenaran? Saya berharap kita jaga pondasi kita, pondasi iman kita, agar tidak digoyahkan oleh dunia ini yang terus boleh meragukan. Jangan seperti Adam dan Hawa yang kemudian dia goda untuk meragukan firman Tuhan. Jangan makan buah itu. Enggak, katanya boleh, pegang-pegang boleh, tambah-tambah. Kemudian meragukan firman Tuhan. Yakinlah dengan Kristus dengan segenap hatimu dan bertindaklah sesuai dengan keyakinan itu. Dunia menantikan jawaban dan menantang saudara untuk memberikan kesaksian bagi Injil Kristus. Amin. Tahu kebenaran, tidak selalu kita melakukan kebenaran. Tahu fakta, tidak selalu kita jalan sesuai dengan fakta. Mari kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, karena dia sudah membuktikannya. Karena dia sudah membuktikan dan menampakkan diri dari berbagai hal. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kita agar hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, setiap kami di hadapan Tuhan transparan. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu motivasi kami, Engkau tahu mungkin dalam pikiran kami terlalu banyak kebenaran, tapi kebenaran itu kadang tidak merubahkan kami. Kebenaran itu hanya nyangkut di dalam otak kami, tidak masuk dalam hati kami, lalu kami tidak melakukannya. Kami mohon Tuhan, biarlah kebangkitan-Mu membangkitkan kami kembali. Kebangkitan-Mu mengubah hidup kami. Kebangkitan-Mu mentransformasi hidup kami. Seperti murid-murid di abad-abad pertama. Ketika mereka takut, mereka gelisah, khawatir. Tetapi ketika mereka melihat kebangkitan Kristus, hidup mereka radikal buat Tuhan. Tolong jemaat-jemaat Tuhan, biarlah menjadi murid-murid Tuhan yang benar. Murid-murid Tuhan yang melakukan kebenaran. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin.